Saya senang dengan menyebut moral ini karena memang Allah itu menyuruh Kanjeng Nabi rawuh ke dunia itu kan liutammima makarimal akhlak, sehingga masalah pertama yang kita sebut prahara adalah menurunnya atau degradasi moral atau akhlak. Oke, aku njaluk bentuk kenakalan atau penurunan moral apa ya? Ibadah menurun, ngono ya, apa meneh? Mau limo rodok dilanggar, gimana? Kalau orang gini, mau limo masuk limo kabeh di kolanggar kabeh, paling ngombe tok mari ngono, masuk maling barang, mboten toh? Mboten, maling ku bagian sing ndukur nisor gak maling, ya. Soalnya nek maling ku resikonya kudu numpak Fortuner digawe nabrak cagak listrik itu. Nek awakmu lah ganti Fortuner, dadi carane maling iku duwe mobil Fortuner lah ngono. Kudu ana jelas cagak listrike ndek endi lah ngono. Dadi kene lah gak tapi ana Pak ya. Mau lima apa rek? Maling. Madon ya gak insyaallah ya. Ya di paling di kebon-kebon ngono ya, pas pengajian ini singitan rodok rono titik ya disenggol-senggol paling ya. Insyaallah nek soal pelacuran, soal gitu-gitu menurun Pak ya, alhamdulillah. Doli ya wis dibubarkan, alhamdulillah. Masih mari ngono ya mesti mencolot mbunang ndi ya. Pindah nang Bali, pindah nang Batam sak piturute. Tapi saya kira di semua kota, misalnya Solo dulu punya Silir, saiki wis gak ono. Jogja punya Sanggeran, punya Sarkem, saiki wis gak ono. Sarenggu Pasar Kembang. Surabaya punya Doli, saiki wis gak ono. Dan untuk proses membubarkan Doli itu Kiai Kanjeng 3 kali datang ke Doli ya, acara ngene iki, dan tak jokno arek-arek iku, arek-arek iki selawatan, arek-arek iku sing apa iku sing dodolan daging sakon iku ya, didol nang sapa, nang Tabuhe Beduk gitu. Tak ajak maju, mereka juga pinter selawatan, mereka juga kalau malam ada banyak yang sholat tahajud mulai jam 10 esok sampai jam 2 bengi iku ngladeni wong lanang dari Sabang sampai Merauke ya. Jam 2 bengi adus jinabat, mari ngono akeh sing sembahyang tahajud ndongakno anake, muga-muga anake meneh gak dadi kaya ibune. Maka dia menghimpun dana supaya bisa nyambut gawe sing apik, ceke anak-anake iso sekolah gak dadi kaya mbokne. Jadi di dalam atau di balik kemungkarannya sesungguhnya dia punya cita-cita yang baik untuk regenerasi anak-anaknya. Ngono ya Rek ya. Dadi ndek kene gak ono masalah madon ya. Karena ya insyaallah ya. Paling yang ngono-ngono iku tok lah. Nomor 3, maling, madon, madat. Narkoba ya napa nih Pak Kapolsek? Ada naik apa turun apa gitu-gitu aja? Belum ada gejala yang menunjukkan terlalu mengkhawatirkan ya Pak ya, gak munggah-munggah nemen ya, tapi ono ya kon niku narkoba barang lapo larang nih mbok anu kon nang jumbleng ae sepen kamu malah cepet itu langsung wet langsung glebak kon pokoknya nang ditinggal toilet sing ono WC ne kon dingklu ndek kono ya toh isepen cepet itu. Goblok aja tanggung-tanggung, nek anjane kate goblok mesisan goblok kayak ngono lho. Ngono lho Rek. Soalnya narkoba itu bukan kejahatan Pak, tapi kebodohan. Hanya orang bodoh yang mengkonsumsi narkoba. Tidak jahat, tapi goblok. Makanya mereka tidak ada klubnya. Ya, nek preman aja ono kelompoke Pak. Karena kejahatan. Tapi kalau kegoblokan gak ono wong nglumpuk mergo goblok. Misalnya paguyuban wong goblok sak gedek lek ono ya. Jadi Pak Lurah, Pak Camat, kalau ngomong narkoba jangan dikaitkan dengan kejahatan dan kesehatan, kaitkanlah sama goblok iku Mang. Pokoknya nek kepengin goblok ngene aku nasihatku nang Noi ketika masuk SMA ditopoke kowe aja goblok menurut wis aja goblok. Begitu dia melakukan sesuatu sing menurut aku goblok tak celuk goblok kon. Gitu loh. Lah goblok ka wong ngrusak awake dhewe ya.
ngerusak awake dhewe, mateni awake dhewe, membunuh potensi-potensi dirinya, pikirannya dadi gak karu-karuan, atine gak karu-karuan, awake lara. Lak goblok nggih mboten. Itu namanya jahiliyah. Ngono ya, oke. Narkoba oke, ada tapi landai saja kata Pak Lurah. Nomor 4. Minum, ya. Minum iki toak-toak ngono, arak-arak mantap ya. Iki yang nemen tak Pak Lurah, mboten nggih? Berkurang ya. Berkurang. Kon nek kepengin mabuk, mabuke mendukur. Piritono kok mabuk. Tapi mabuk apik ngono rek, temenan sampai nglebak kon. Kate turu ya, kon kate turu iku timbangane sing gak ngelamun kon maca Al-Fatihah sampai keturun. Utawa nek kepengin rada disiplin melumah terus rasakno setiap ya sikutmu, tanganmu, drijimu, dengkulmu, sikilmu, nisor rasakno aja ana sing nyangga apa-apa. Wis kaya gak ana awakmu iku. Nek jek ana ngene kok rada iki jek rada sing ganjel kan ana ngene. Dolekno sampai dhek wis gak nyangga apa-apa. Kalau sudah merdeka badanmu, seolah-olah badanmu tidak ada, tinggal rohmu. Nah, supaya rohmu itu bekerja dengan baik sambil awakmu apa jenenge? Melumah karo membuat badanmu tidak membebani dan tidak terbebani apa-apa, awakmu la ilaha illallah terus. La ilaha illallah itu la ilaha kok tokno illallah kok lebokno diwalik dadine ya. Illallah gak usah diem ngono dicangkem atimu ae. Tapi pas ngisep itu illallah. Dadi sing mlebu awakmu iku mek unsur-unsur Allah tok. Sing gak Allah metu ya. Terus illallah la ilaha illallah ngono wis kok kon keturun ngipi kepethuk widodari 700 sampai neredek dengkulmu cuklek akhirnya kan. Lah 700 ya situ goro ngedakne ya. Wis pokoke ngono rek ya. Temen mabuk itu namanya isyik itu asyik. Isyik itu situasi di mana kamu intrans dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang sifatnya tinggi gitu ya. Ojo liwat benda. Ojo liwat alat-alat perangsang, obat-obat perangsang, ojo. Wong kon iso gawe dhewe kok. La ilaha illallah, la ilallah iso kok. Ngono ya, yang madat ini. Minum ya. Apa meneh siji rek? Main iki apa? Judi akeh Pak, ono adu ayam. Ya gak ono saiki ya. Sebenarnya berkurang nek soal ngene-ngene iki rada berkurang. Gitu sekalian wis ya, main bareng ya gak tapi ono paling Pak totoan cilik-cilikan Pak. Bal-balan ya. Apa? Dodok adu doro dukur-dukuran. Oh cepet-cepetan. Terus tapi nek judi itu ngene lho rek, itu tergantung niatmu. Nek niatmu misalnya nih, ayo aku saiki remi udu ya, bener ya, bener udu. Tapi perjanjiannya kok sapa ae sing menang digawe mangan bareng, gak ada masalah toh, gitu. Mek dalane gak nglumpukno dhuwit, cek seneng atine remi-remi ku mang tagaple ta apa, ngono ya gak masalah, gitu ya. Tapi wong saiki iki Pak, engko nak critani kon wah. Jane judi ku ya gak iso dihindari Pak. Aja meneh kok bal-balan, aja meneh kok wong saiki motor kecelakaan didelok nomere kok. Kita mboten. Kober. Lho, aku iki lho, maknyahan lho gek totoan karo arek-arek. Jajal cak nun selawatan apa? Sidina Nabi metu tagak 10.000. Oh, ngono ya apa katene? Ya wis. Lho saiki iki lho traweh lho Pak, gek totoan. Imamnya sapa ayo? 20.000. Ngono ya apa katene. Nah iki Kiai Kanjeng iki biyen tahu ana subversif judi nek mburi kan. Dadi nek kene iki wayahe makyahan terus sing nek mburi ana sing mlaku enggak titik. Ayo tambahan penghasilan. Nanti Cak Nun cerita nabi siapa yang disebut. Nabi Musa disebut apa tidak 10.000 iki nek mburi kene suwe-suwe konangan aku dobol arek-arek. Pengajian kayak totohan arek-arek. Ya apa terawih kayak totohan ya Allah ya Rabbi ya Karim.
Ya gak apa-apa lah, mudah-mudahan itu semua untuk hiburan dan tidak untuk penghasilan. Yang sebenarnya berbahaya adalah kalau itu dijadikan alat untuk mencari penghasilan, karena pasti tidak akan menghasil, pasti akan bangkrut endingnya. Ya. Silakan kau jadi anak gaul, anak ben-ben, anak motor-motor, anak gondrong-gondrong, anak olahragawan, apa saja. Yang penting jangan dekati namanya minuman keras. Vodka, whisky, Jennifer, Donald, kopi miring, manyang, ballo. Jangan dekati. Satu-satunya yang boleh minuman keras es batu. Metro Indonesia. Wakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kenapa? Ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal sehat. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Orang mau mati kalau tidak tiba saatnya tidak mati. Ada orang ibu perempuan, dia dapat WhatsApp suaminya selingkuh. Maka dia mau bunuh diri. Dia iris urat nadinya dengan pisau. Ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tidak jadi mati. Bulan depan dia lihat lagi WhatsApp suaminya selingkuh. Dia lihat pisau gagal. Dia ambil racun. Dia minum racun. Karena buru-buru, akhirnya lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah. Tidak jadi lagi mati. Hari ketiga dia lihat lagi suaminya selingkuh. Dia lihat pisau gagal. Dia lihat racun tidak berhasil. Akhirnya dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa saat itu musim kemarau. Tidak jadi lagi mati. Biar mau sekali mati, tidak tiba ajalnya, tidak mati. Nah, berarti kalau begitu Ustaz, bukan jadi mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam matinya tidak beragama Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan kemarah, contoh ji. Anak muda, lempox, campur lem tikus, lem ben. Yang kecampur lem Korea tidak mau tak buka mulut itu. Ngelemnya dia. Mabuk, pas mabuk setengah nak ambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Dia listrik nak kira aspal. Bah! Mati kafir dia. Kenapa? Dia lagi teler. Maka anak muda, silakan kau jadi anak gaul, anak ben-ben, anak motor-motor, anak gondrong-gondrong, anak olahragawan, apa saja. Yang penting jangan dekati namanya minuman keras. Vodka, whisky, Jennifer, Donald, kopi miring, manyang, ballo. Jangan dekati. Satu-satunya yang boleh minuman keras es batu. Es batu boleh ya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa pemabuk merupakan teman setan? Karena dalam keadaan mabuk orang kehilangan daya kontrol. Perbuatannya nyaris tidak terkontrol lagi. Tidak ada rahasia, tidak ada harga diri, tidak ada sifat memelihara, dan itu ciri-ciri daripada iblis. Syaribul khamr, orang yang suka meminum minuman keras. Itulah sebabnya memang dalam hidup ini kita harus punya filter. Allah selalu menghendaki yang terbaik dan memilihkan yang terbaik untuk kita. Kalau sudah itu minuman yang baik kata Allah, itulah memang yang baik untuk kita. Kalau itu dilarang oleh Allah, itulah memang yang tidak baik untuk kita. Jadi kalau sudah qat'i dalilnya, nggak usah buang energi menyelidiki apa manfaatnya.
Kalau sudah qat'i dilarang, nggak usah buang energi menyelidiki apa bahayanya khamr. Allah tidak akan melarang sesuatu yang mengandung manfaat. Yang dilarang Allah tentu yang membawa mudarat dan bahaya di dalam kehidupan. Bukankah sekarang ini minuman keras sudah merupakan penghias pesta? Merupakan kebanggaan di kalangan remaja? Termasuk dalam kata khamr ini ya morfin, ganja, narkotik, dan yang sejenis dengan itu. Orang sudah merasa bangga kalau sudah fly to the sky, membumbung ke angkasa, katanya dunia ini luas, lupa segala macam persoalan. Tapi sampai kapan? Sampai kapan orang merasa membumbung? Sampai kapan orang merasa bisa meninggalkan segala persoalan? Sampai mabuknya selesai? Ya kalau gitu mabuk aja terus. Lalu apa artinya kehidupan ini? Mabuk kan gak ngerugiin orang lain. Kalau saya nyolong kan ngerugiin orang lain. Kalau saya korupsi ngerugiin orang lain. Kalau saya zina jelas ada orang lain yang dirugikan. Tapi minum khamar, siapa yang rugi? Uang-uang saya. Saya beli dengan uang saya, yang minum pun saya. Siapa yang rugi? Saudara, ini pemikiran sepihak namanya. Pertama jelas merugikan diri sendiri. Kesehatan terganggu, pertumbuhan IQ, ya, daya pikir jadi jumud bin beku. Tidak ada idealisme ke arah depan. Yang ada ya, yang dipikirkan ya, yang di depan hidungnya saja. Dan konon itu pada mulanya memang orang kan sifatnya cuma ingin tahu. Nyobain ketagihan. Ya kalau orang tuanya masuk golongan have, mampu. Ya, kalau orang tuanya termasuk ekonomi lemah, sedangkan kecanduan hal yang tidak bisa ditangguhkan. Orang yang sudah kecanduan minuman keras, sekali dia tidak minum, sudah bukan main rasanya. Orang yang sudah biasa minum ganja, morfin, narkotik, satu kali dia tidak bertemu itu, sudah nggak keruan rasa. Orang tuanya tidak mampu, kenapa lalu nggak ngelamun yang negatif? Ya kalau dia keluarga have, orang tuanya masih ngelarang, dia bisa jual hal lain di rumahnya yang ada harganya. Tip deka itu, video kah itu, mobil kah digade dulu. Kalau di kampung, anak-anak muda yang menengah ke bawah, kenapa enggak ayam orang disamber? Terjadilah perbuatan negatif yang akhirnya merembet kepada merugikan orang lain. Hakikatnya zohirnya memang pada mulanya hanya merugikan diri sendiri, tapi lambat laun akan merembet juga kepada merugikan orang lain. Wong Nabi milih susu saja umatnya masih banyak yang teler, apalagi kalau beliau memilih khamr waktu itu. Tapi ini sekedar simbol bahwa begitulah kita dalam hidup. Saudara, kalau di depan kita ditaruh segelas jamu, segelas sirup, kira-kira pilih mana? Sirup apa jamu? Orang yang berpikir panjang ke depan, dia bakal pilih jamu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Hadis malam ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang kularang, fajtanibuh, jauh. Apa saja yang kularang, jauh. Terus saya tanya, Ustaz Somad, ya, kenapa kita tak boleh makan babi? Tak usah makan babi. Tapi katanya enak Pak Ustaz. Mau kau makan? Makanlah. Saya cari-cari. Pokoknya kata Allah, haram. Innamal khamru khamar, mal wal maisir judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauh.
Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang kularang, jauhi. Jangan kau coba-coba. Jangan kau ingin mengetes-ngetes. Pokoknya sudah kularang. Ustaz Somad, ini kan bukan untuk mabuk, ini untuk mengangkatkan badan aja. Angkat badan. Saya insya Allah kalau cuma seteguk dua teguk tak mabuk, Ustaz. Dari mana kau tahu kalau seteguk dua teguk tak mabuk? Maka Nabi sudah memberikan takaran. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Ini banyak orang mau ambil celah. Sedikit aja. Ini haram nih kata Ustaz Somad. Alah, Ustaz itu kan tak tahu, belum pernah dia nyoba. Ini untuk ngangkat-ngangkatkan badan musim dingin aja. Ini kan hujan nih sekarang. Gak apa-apa. Begitu diminum satu teguk, mabuk 3 hari. Baru dia tahu. Nah, jadi ikutilah. Banyak orang sekarang merasa pintar, lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak Ustaz, masalah sholat saya ikut, masalah puasa saya ikut, masalah hari raya apalagi. Tapi kalau masalah berdua-dua dengan perempuan ini, ada larangan katanya la yaqluwanna rajulun wa imra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan perempuan yang tak mahram. Kami kan enggak ada buat apa-apa. Ustaz aja yang suuzon. Kami udah seperti teman kok. Dari kecil kami udah main-main sama-sama. TTM, teman tapi mesra. Oleh sebab itu maka kalau sudah dilarang, ikut sajalah. Jangan berdua-duaan. Kalau ada yang berdua-duaan, maka yang ketiganya itu adalah setan. Disuruhnya maknya masuk. Mak, masuk ke dalam. Ini aku dan pacarku, mak kalau bertiga setan nih. Padahal maksudnya jangan kau berdua-duaan. Kalau kau berduaan akan datang setan menggoda. Berzinalah kalian, berzinalah kalian, berzinalah kalian, berzinalah kalian. Pokoknya saya sudah dilarang Allah SWT. Jangan sok tahu, jangan sok hebat, jangan sok mantap, jangan sok paten. Mana haitukum anhu, apa yang kularang, fajtanibu. Diambil dari kata ijtanibu, jauhi, 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 jauhi. Apapun dia jauhi. Baik masalah dosa zahir maupun dosa batin, bukan batil. Batin. Dosa zahir mana? Khamar, dosa zahir. Sabu-sabu, dosa zahir. Mix, dosa zahir. Karsbek, dosa zahir. Putau, dosa zahir. Kopi, dosa zahir. Apa loh kopi dosa zahir? Campur sama spiritus. Nah, itu dosa zahir. WTS dosa zahir, PSK dosa zahir, perempuan tak menutup aurat dosa zahir. Itu yang nampak. Ada lagi dosa batin. Apa dia? Hasad, riya, sum'ah, dendam kesumat, busuk hati, santet, tuju, sihir, black magic. Oh, ada white magic Pak Ustaz. Pokoknya asal magic black semuanya. Tak ada magic syariah. Acara keagamaan dalam Islam tidak mungkin demikian. Oleh karenanya kalau antum dapati dalam kitab Injil disebutkan sebagian nabi mabok ya. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh. Nabi Lut atau Nabi Lut ya. Atau Nabi Nuh saya lupa, nanti bisa dilihat ya. Minum khamar kemudian apa? Teler ya. Kita dalam Islam jangankan nabi, orang-orang biasa saja tidak mau minum khamar apalagi para anbiya. Oleh karena tidaklah Islam mengharamkan sesuatu kecuali ada mudaratnya. sampai 80 jerah, tergantung kondisi dan keadaan. Karena di zaman Nabi SAW peminum khamr dicambuk 40 kali. Di zaman Umar bin Khattab dilipat gandakan menjadi 80 karena banyaknya peminum khamr. Khamr ini teman-teman sekalian, dicambuk dalam Islam memiliki hikmah yang luar biasa nih. Subhanallah, saya sempat mengikuti cuplikan terbaru tapi masih dalam bahasa Arab oleh teman-teman yang berusaha di Timur Tengah yang mengupdate banyak informasi. Judulnya Hal Ta'lam, apakah kamu sudah tahu? Gitu. Salah satunya di situ saya baca atau saya lihat cuplikannya tentang apakah Anda sudah tahu kenapa Islam menerapkan hukum cambuk bagi pecandu minuman keras, bagi orang yang memiliki kelainan seksual sehingga terus berzina. Kenapa harus cambuk?
Ada beberapa dokter dan medis di Rusia, mereka mengadakan penelitian dan menemukan di punggung manusia itu ada urat-urat saraf yang berpengaruh kepada hal yang berhubungan dengan kecanduan, terutama berhubungan dengan kecanduan minuman keras, narkotika, hiperseks yang berlebihan. Maka hukumnya ya menurut medis harus dicambuk, dan didatangkan beberapa cuplikan ada laki-laki yang kecanduan minuman keras, narkotika, ada yang kecanduan seksual ini, kemudian dibaringkan di ruangan medis, lalu dokter laki-lakinya mencambuk punggungnya untuk memastikan bahwasanya urat saraf itu kena cambukan tadi dari luar, dan dia berhenti seketika. Subhanallah, orang itu berhenti untuk menjadi pecandu minuman keras setelah dicambuk, dan hitungan medis 40 sampai 80 sekarang. Dan di dokter-dokter di Eropa sekarang lagi dikembangkan untuk dicambuk ini bayar $60. Alhamdulillah dalam Islam gratis. Siapa yang siap dicambuk, Anda semua siap cambuk gitu kan. Jadi kalau ada pecandu minuman keras datang, nih saya candu minuman keras, gimana caranya? Sini buka punggung kamu, saya cambuk gitu kan. Dan itu memang terbukti secara medis, dan sekarang sudah menjadi terapi medis yang lagi terkenal, karena pecandu minuman keras, narkotika, ini semua bagi memuncak di negara-negara non-muslim. Maka ini hikmah yang sangat luar biasa bagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan hukum itu.